Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini saya akan membagi 7 tips rahasia sukses menggelar bisnis pameran seni. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu apresiasi seni, budaya, dan olahraga, kali ini saatnya kita menghubungkan dengan bisnis. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama materi kuliah tersebut. Baik, kita lanjutkan. 7 rahasia sukses menggelar bisnis pameran seni. Seniman selalu berkarya. Bagi seorang seniman, menyikapi keterbatasan dan merespon perubahan dengan kreasi yang inovatif adalah sebuah keniscayaan. Artinya, seorang seniman ketika mereka melihat perubahan di masyarakatnya, melalui jiwanya atau rohaninya, mereka akan terusik dan akan memunculkan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya dan melahirkan sebuah karya yang baru. Semakin banyak karya yang dihasilkan oleh para pelukis ini, maka mereka memerlukan suatu media untuk agar orang lain bisa mengapresiasi karyanya. Yang selanjutnya yaitu manajemen seni. Agar berhasil mencapai tujuannya, seorang seniman perlu menerapkan manajemen seni. Apa sih tujuannya seniman? Tujuan seniman adalah berkarya sebanyak-banyaknya. Ada seniman yang sangat produktif berkarya, ada seniman yang kurang berproduktif dalam berkarya. Ada banyak hal menjadi penyebabnya. Yang paling dominan adalah keinginan mereka, tekad yang kuat mereka. Supaya karya ini semakin banyak dan tetap produktif, maka diperlukan sebuah manajemen, yaitu manajemen seni. Seperti apa itu? Merupakan cara untuk menghasilkan karya seni melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berdasarkan dengan situasi dan kondisi suatu lingkungan seni. Manajemen seni ini bisa dilakukan sendiri oleh seniman, namun kebanyakan hal ini kurang berhasil, makanya seorang seniman itu memerlukan manajemen. Manajemen bisa diatur oleh pihak ketiga atau orang lain yang memahami tentang manajemen. Biasanya manajemen ini yang akan mengatur, berdiskusi dengan para seniman agar mereka lebih berproduktif untuk membuat karya. Setelah karya-karyanya dihasilkan, maka perlu dikenalkan kepada masyarakat melalui sebuah pameran. Untuk apa? Supaya masyarakat bisa mengapresiasi karya-karya seniman ini. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, untuk sukses menggelar bisnis pameran seni, kita harus tahu pameran ini tujuannya apa bagi seniman. Yang pertama adalah pameran berhasil akan bisa menunjukkan eksistensi seorang seniman, bahwa dia itu aktif dan produktif berkarya. Yang kedua, melalui pameran, seniman akan mampu mengukur kemampuannya dan prestasinya dibandingkan dengan seniman itu sendiri atau seniman lain yang datang ke pameran untuk mengukur kemampuan dan prestasi seniman yang datang itu dibandingkan dengan seniman yang melakukan pameran. Yang ketiga,
peran penting pameran adalah bagi seniman itu sebuah pergerakan dan perkembangan seni rupa yang turut disumbangkan oleh seniman tersebut. Itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat, harus diketahui apakah pameran ini bisa bernilai bisnis atau tidak. Ada 3 hal yang nilai bisnis yang bisa dimunculkan dari pameran. Yang pertama, melalui pameran di situ bisa melakukan penjualan karya seni. Yang kedua, ketika pameran beberapa produk atau beberapa perusahaan bisa ikut mempromosikan produk sponsor. Mereka bisa ikut ke dalam pameran tersebut dengan menyelipkan logo perusahaan mereka atau menampilkan produk-produk mereka. Yang tentu saja hal ini harus yang sesuai dengan tema kesenian atau tema karya yang sedang dipamerkan. Yang ketiga adalah ketika pameran juga bisa membentuk jaringan antar seniman yang hadir di dalam pameran, antara pecinta seni, kolektor, atau institusi pendidikan yang hadir di dalam pameran, atau lingkungan bisnis. Jadi banyak sekali yang hadir itu dari lingkungan bisnis, dari hotel, dari kantor, dari apartemen, dan lain sebagainya, yang mereka memerlukan produk-produk seni untuk dipajang di hotel, di apartemen, di kantor mereka, supaya lebih nyaman kondisinya. Itu nilai bisnisnya sebagai rahasia yang keempat. Rahasia yang kelima, mengenai keberhasilan sebuah pameran. Jadi keberhasilan sebuah pameran tidak bisa diukur hanya dari banyaknya karya yang laku terjual. Akan tetapi bagaimana masyarakat mengapresiasi karya seni dan pameran yang dilakukan. Sudarso 1993. Ini rahasia yang harus dipahami oleh pelaksana maupun seniman yang melakukan pameran. Rahasia yang keenam, bahwa pameran itu bisa dilakukan di banyak tempat. Di antaranya di trotoar, seperti pada gambar di bagian atas, di taman kota, bisa di hutan, atau di pantai, seperti yang ada di gambar sebelah bawah. Tentu saja pameran ini memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di tempat-tempat tersebut. Apakah ada yang lain? Ada, yaitu di tepi sungai, kemudian di mal, di sawah, di rumah pribadi, dan di galeri seni. Contoh yang gambar atas dan gambar bawah itu adalah contoh rumah pribadi yang dijadikan tempat untuk menggelar pameran. Rahasia yang ketujuh, yaitu tempat yang paling ideal untuk pameran adalah dilakukan di galeri seni, di mana masyarakat dengan sangat mudah mengakses tempat galeri seni tersebut. Apa sih galeri seni? Galeri seni adalah merupakan suatu lembaga yang menampung berbagai jenis rekaman yang berhubungan dengan kejadian, peristiwa, perilaku, sehingga memengaruhi kehidupan seni. Masyarakat sudah tahu di mana letak galeri seni dan mereka selalu tahu kalau di tempat galeri seni mereka akan mendapatkan seringkali adanya pameran yang ada di sana. Itu 7 rahasia sukses menggelar bisnis pameran seni yang bisa saya sampaikan. Video selanjutnya saya akan memaparkan tentang 7 rahasia bisnis galeri seni yang wajib diketahui. Simak videonya, dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan subscribe dan share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.